Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Melanjutkan pembelajaran kedua untuk mata pelajaran Akidah Akhlak. Seperti biasa, mari kita awali pembelajaran ini dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikan aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku golongan orang-orang yang soleh. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini atau untuk pembelajaran jarak jauh hari ini, materi pembelajaran akidah akhlak masih mempelajari mengenal Allah melalui asma wa sifat Allah atau melalui asma Al-Ghaffar dan Al-Afuwu. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah menerima materi pembelajaran dari Bapak mengenal Allah melalui sifat Al-Ghaffar. Dan insya Allah pada hari ini kita akan mengenal asma Allah melalui sifat Allah Al-Afuwu atau asma Allah Al-Afuwu. Anak-anak sekalian, secara bahasa kata Al-Afuwu berarti menghapus, menghilangkan sampai akar, dan memaafkan. Sebagai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Al-Afuwu berarti yang Maha Pemaaf. Memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dengan menghapus dan menghilangkan dosa-dosa hambanya sampai ke akar, dengan tidak menimpakan hukuman atau sanksi kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maaf kepada siapapun yang dikehendaki. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaafkan begitu banyak kesalahan hambanya tanpa mereka meminta, karena jika tidak dimaafkan, manusia sudah pasti binasa dengan setiap dosa yang dilakukannya. Baik anak sekalian, jadi Al-Afuwu ini berarti menghapus, menghilangkan sampai akar, dan memaafkan. Ya, Allah itu Maha Pemaaf, memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kemudian anak-anakku sekalian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bihi tsumma bughiya 'alaihi layansurannahu Allah. Innallaha la'afuwun ghafur. Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman, penganiayaan yang pernah dia derita kemudian dia dijolimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Quran Surat Al-Hajj ayat 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memaafkan orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak menyegerakan siksaan bagi mereka, serta Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Inilah sifat Allah yang tetap dan terus Maha Mulia, dan inilah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya di setiap waktu. Dengan memaafkan
dan mengampuninya. Dikatakan bahwa para malaikat yang ditugasi Allah untuk mencatat amal perbuatan manusia, menyerahkan laporan catatan amal-amalnya pada hari kiamat nanti. Lalu mereka melihat sebagian besar lembaran amal itu telah terhapus, padahal mereka mengetahui apa isinya. Maka sadarlah para malaikat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba atau untuk orang tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. Artinya, dan Allah lah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat As-Surah ayat 25. Anak-anakku sekalian, terkadang kita tidak mau memaafkan perbuatan buruk seseorang yang dilakukan kepada kita, padahal itu tidak seberapa jika dibandingkan perbuatan buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sering melupakan bahwa mungkin lebih buruk. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak peduli semua itu. Siapapun yang bersungguh-sungguh bertaubat kepadanya, maka dia akan menerima taubat dari hamba tersebut. Anak-anakku sekalian, apakah kita tidak pernah membayangkan jika perbuatan buruk kita sekecil apapun tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Naudzubillah, ya. Oleh karena itu, Allah itu sangat luas ampunannya, Allah itu sangat luas rahmatnya. Allah selalu menunjukkan kebesarannya dengan cara mengampuni dan memaafkan semua dosa-dosa hambanya. Jika Allah dapat memaafkan seluruh hambanya yang sungguh-sungguh bertobat kepadanya, mengapa kita tidak mau memaafkan kesalahan kepada orang lain? Intinya, anak-anakku sekalian, bahwa Allah saja memaafkan dosa-dosa kita yang mungkin dosa kita lebih banyak kepada Allah. Oleh karena itu, kita pun harus bisa meneladaninya dengan memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain yang memiliki salah kepada kita. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Yang artinya, balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Nah, di sini Allah memberitakan kepada kita bahwa ketika kita mampu memaafkan kesalahan orang lain, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, maka Allah memberikan kemuliaan dengan memberikan pahala kepada kita. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Seorang hamba yang meneladani nama dan sifat Al-Afuwu, ya, sifat Al-Afuwu, sifat pemaaf, pasti akan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kesalahan yang dilakukan setiap saat dan dimanapun berada. Dia juga selalu memaafkan kesalahan orang lain, bahkan sebelum orang tersebut meminta maaf kepada kita, kita telah memaafkan lebih dulu. Dan
Dia tidak mudah marah dengan perilaku buruk orang lain. Artinya mampu bersabar, mampu berlapang dada. Ini perilaku-perilaku seorang hamba yang meneladani nama dan sifat Al-Afuwu. Semoga kita semuanya bisa menjadi hamba-hamba yang seperti Allah inginkan, ya, seperti pada ciri-ciri orang-orang yang meneladani sifat Al-Afuwu atau sifat pemaafnya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, mari kita simak kisah teladan berikut. Dalam sebuah kisah yang patut diteladani adalah sikap Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus mertuanya, karena putrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha adalah istri dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, beliau tetap berlapang dada dan memberi maaf kepada Mistah, orang yang telah ikut percaya dan dengan berita fitnah yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah pemimpin dari Bani Khajrat, ya, yang terkenal sebagai orang yang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul menyebarkan fitnah dan merusak nama baik keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Mistah selama ini ditanggung segala kebutuhan hidupnya, termasuk sandangnya, kebutuhan pakaiannya, kebutuhan pangannya, makanan, kebutuhan papannya, tempat tinggal, karena kekerabatan dan kefakirannya. Abu Bakar tersinggung dan marah lalu berkata, "Demi Allah, aku tidak akan memberi nafkah lagi kepada Mistah karena ucapannya tentang Aisyah." Maka atas sikap Abu Bakar tersebut, turunlah ayat Al-Quran, Quran Surat An-Nur ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Yang artinya, janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan rizki di antara kamu bersumpah tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nur ayat 22. Nah, dengan diturunkannya Quran Surat An-Nur ayat 22 ini, maka Abu Bakar berlapang dada dan memberi maaf kepada Mistah, sehingga ucapannya yang sempat dilontarkan tidak akan memberikan nafkah kepada Mistah lagi karena percaya dengan fitnah tersebut. Nah, itu tidak jadi, ya. Tetap beliau membantunya, menafkahinya. Baik, kemudian kesimpulannya hikmah Al-Ghaffar dan Al-Afuwu. Hikmah kita mempelajari asma dan sifat Al-Ghaffar dan Al-Afuwu. Ya, seorang muslim yang meneladani nama dan sifat Al-Ghaffar dan Al-Afuwu, ya, pasti akan memperoleh hikmah. Pertama, mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sebelum diminta, pasti telah memaafkan. Yang kedua, terdorong untuk terus beristighfar, yakni meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala baik berbuat salah atau tidak. Karena apa? Karena meyakini bahwa kalimat istighfar adalah kalimat thayyibah
ketika kita sering banyak membacanya, walaupun tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa, maka akan mendapatkan pahala karena dinilai ibadah. Ya. Kemudian yang ketiganya atau yang C, tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini anak sekalian, hikmah kita mempelajari, ya, mengenal asma Allah Al-Ghaffar dan Al-Afuwu. Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Al-Afuwu, Allah Maha Pemaaf. Baik, anak sekalian, mungkin itu dulu, sampai sini dulu penjelasan materi pada hari ini. Intinya semuanya, ya, kita bisa mudah-mudahan bisa menjadi atau bisa meneladani sifat-sifat dan asma Al-Ghaffar, Al-Afuwu, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mudah memaafkan kesalahan orang lain, menjadi orang yang suka atau yang selalu beristighfar kepada Allah dan selalu percaya, meyakini bahwa rahmat Allah sangat luas sehingga kita tidak berputus asa terhadap rahmat Allah. Demikian anak-anak yang soleh dan solehah materi pembelajaran jarak jauh hari ini. Semoga niat dan usaha kita dalam menuntut ilmu senantiasa mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.